Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Museum Batik. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana proses pembuatan batik? Bangunan ini memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi dan merupakan warisan kolonial Belanda. Museum ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Memasuki ruangan pameran 2 dan 3 di mana pengunjung dapat melihat bahan dan alat penting untuk produksi batik seperti lilin, canting, dan kain. Alat tradisional bernama jeti disorot yang berfungsi sebagai penghilang lilin dalam proses batik. Museum ini memiliki beberapa ruangan, termasuk ruangan pameran yang menampilkan koleksi batik. Pameran ini menampilkan batik dari wilayah pesisir utara Jawa seperti Madura, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, dan Banten. Museum Batik Pekalongan menyimpan koleksi batik yang luas, mulai dari karya kuno hingga kontemporer, yang berasal dari wilayah pesisir, pedalaman, dan Pulau Jawa. Saya izin wawancara ya Bu. Boleh. Kenalkan, nama saya Isnan Yusuf Maulana dari SMK Negeri 1 Keduni, kelas 11 Teknik Pemesinan 1 absen 25. Pertama-tama saya mau tanya Bu, koleksi apa aja sih yang paling tua dan istimewa di Museum Batik ini Bu? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu, saya dari salah satu staf di Museum Batik Pekalongan.
Jadi motif yang paling tertua ya yang ada di Iya. Museum Batik Pekalongan, kita ada di tahun kurang lebih 1890-an, hampir masuk ke tahun 1900 itu ada motif cerita dongeng legenda. Itu ada dongeng Putri Tidur, kemudian juga ada dongeng perang, sama ada dongeng Putri Cinderella. Itu yang koleksi. Kemudian Museum Batik ini tempatnya di mana sih Bu? Ya, jadi Museum Batik ini menempati bangunan Belanda. Kita ada di Jalan Cetayu nomor 1 Kota Pekalongan. Terus siapa yang mendirikan museum ini itu kapan didirikannya ya Bu? Ya, jadi Museum Batik ini didirikan dan diresmikan itu tanggal 12 Juli tahun 2006. Iya. Terus siapa sih Bu yang mendirikan Museum Batik ini? Ya, jadi yang mendirikan itu atas keinginan beberapa gagasan keinginan komunitas pembatik yang ada di Kota Pekalongan semua yang menginginkan tempat khusus untuk menaungi batik. Iya. Kemudian mengapa sih Bu ini batik itu bisa masuk dalam warisan budaya UNESCO? Ya, karena UNESCO menilai batik memang dari Indonesia itu karena prosesnya itu sangat tradisional, kemudian bahan utama yang digunakan itu menggunakan bahan alami yaitu mawar atau lilin yang mana komposisi dasarnya itu dari ketahuan Indonesia. Kemudian bagaimana sih Bu cara museum menjaga dan merawat kain batik agar tetap awet Bu? Ya, baik, jadi Museum Batik Pekalongan dalam perawatan kain batik itu kita sesuai SOP ya, standar operational procedure, yang mana pada saat setelah dipamerkan kita kumpulkan dulu kain-kain yang sudah dipamerkan yang mau masuk pencucian. Nah, kita untuk proses pencucinya kita membuat tempat sendiri, kita menggunakan perawan yang pasti, bukan menggunakan gas atau dipakai mesin cuci itu enggak. Nah, kita kemudian menggunakan lorak. Lorak itu salah satu jenis dari pegangan, itu salah satu untuk pembersihan kain batiknya, dan kemudian setelah itu dijemur itu tidak menggunakan terik matahari langsung tapi kita hanya angin saja. Nah, setelah kering kita tidak pakai dilipat tapi kita digulung. Pada saat digulung kita lapisin beberapa lapis, ada 3 lapis, kemudian kita taruh di laci masing-masing. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.